Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana nabiyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, padang kamana kita tudang mencaji sabi sekaligus melodoangangi anak ta anaureta sahabat ta Adinda Zulfikar Hasan SPD yang pada siang hari telah melangsungkan pernikahan dengan istrinya yang tercinta, yang menjadi dambaan dan kecintaan hatinya, Adinda Dian Handayani. Tentu kedatangan kita ke tempat ini bukan sekedar bergembira. Bergembira, berkumpul, itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Tetapi bukan sekedar bergembira, tetapi kita hadir untuk mendoakan kedua mempelai agar bagaimana nantinya rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga lahir dari mereka keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Anda berdua, Adinda, dikumpulkan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik teladan, sebaik-baik contoh bagi kita. Na puade Nabi sallallahu alaihi wasallam makadai an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu adalah salah satu di antara sunnah-sunnahku. Nah, dari sini kita belajar bahwa menikah itu adalah ibadah. Aga ya sang ibadah nareko dipigaui engka apalana. Jadi kalau kita kerjakan itu ada ibadah, ada pahalanya besar. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di dalam hubungan kalian, maksudnya hubungan suami istri kalian, ada sedekah berpahala. Nah, makanya itu rioloy biasa tuh maka dia lokasi di masih sedekah. Masa sedekah tengah benih, itu maksudnya bukan sedekah uang itu, Pak. Tapi sedekah bersama suami dan istri. Ya ini jomblo pasti belum paham yang begini-begini. Nah, mau bersedekah. Jadi di dalam hubungan kalian ada sedekah. Jadi yang penting dia dialih dia dialih prinsip. Jadi kongkani pengurus masjid minta donasi, milo sumbangan nasa ya sosok mas sedekah di koni, lain metu ya tuh. Lain sedekah tak diboleh lah metu sedekah tadi di masjid wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dalam hubungan kalian suami istri kalian ada sedekah. Maka para sahabat bertanya Rasulullah, apakah kalau kita berbuat itu dapat pahala? Apa kata Rasulullah? Oh iya, makin asa kamu pigawi dionrona salah, dionrona de tidak tidak diridhoi di dalam agama kita, haram, berzina dan lain sebagainya, selingkuh. Apakah kalian berdosa? Berdosa. Makanya Nabi ta makotoni rona ko dipigawi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diletakkan pada tempatnya kepada suami dan istri kita, pasti dapat pahala. Ya, jama-jama ngaga ye dipigau imanyama runtu topi apalah. Mega jama-jama mereji dipigau. Engkau apalana tapi mereji. Iya, nalan imanyama, enggak tahu apa-apalana. Dia terseding dinda. Aro. Makanya utane den maka ada kapurum itu sedih pakai kai. Madodong ini, utimper. Ustaz Ramsa perlu cede dia aneh ditatar-tatar ya. Dia pun sedih pak ai makura lincai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah itu adalah sunnah. Sunnahku kata Rasulullah SAW. Baik. Tadi Adinda Ustadz Sudirman telah membacakan rangkaian ayat kepada kita semua, yaitu surah Ar-Rum ke-21, 22, 23 dan seterusnya. Dimulai dari ayat 21 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menciptakan dari diri kalian sendiri. Ini menunjukkan bahwa istri atau suami itu cenderung memiliki beberapa sifat-sifat yang sama, beberapa karakter-karakter yang sama. Meskipun tidak semuanya sama, tetapi Allah sengaja memasangkan mereka dengan karakter yang berbeda itu untuk saling melengkapi. Biasanya istrinya Masya Fedo, Masya Fila, mega bicara. Kayaknya biasa tuh, Dek. Biasa tuh suaminya diam-diam. Atau sebaliknya, uranewe, lakaina mega bicara, Masya Fila, agapi, Masya Fedo, istrinya yang pendiam. Ada itu begitu. Ini karena saling melengkapi. Suaminya selalu tepat waktu. Istrinya tidak, selalu terlambat. Atau sebaliknya, istrinya cepat kalau ada nak kerja, lakinya iya lele. Begitu dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Apa kata Allah? Azwajan, sebagai suami istri, litaskunu ilaiha, untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan. Litaskunu ilaiha artinya suami istri itu salah satu tujuan utamanya adalah meraih ketenangan dan kebahagiaan memang. Makanya kalau sudah tidak diraih ketenangan dan kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga, di dalam ajaran agama kita memang ya satu-satunya jalan adalah bercerai memang. Meskipun itu adalah perbuatan sesuatu yang dibenci di dalam syariat kita. Tapi kalau kebahagiaan sudah tidak bisa diraih melalui pernikahan, makanya di dalam syariat kita ada jalan lain untuk itu. Tetapi meskipun nanti saya sebutkan, jangan mudah untuk mengatakan kita bercerai saja. Masyarakat bahan nih, lisunolo di bulan atau matuamu, atau Dek Nuria, jangan bilang begitu ya, nanti kita sebutkan. Jemaah sekalian, waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan pada diri kalian itu cinta dan kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang itu tidak selalu harus cinta dulu baru menikah, tidak. Coba lihat di sini, menikah dulu baru lahir ketenangan, cinta dan kasih sayang. Jangan punya prinsip seperti orang sekarang, candri-candri dulu, pacaran dulu, zina dulu, baru mereka menikah. Tidak boleh. Di dalam syariat Islam tidak boleh. Menikah dulu, baru kemudian dari situ lahir rasa cinta. Coba lihat ayatnya. Ya kan? Menikah dulu, baru muncul rasa tenang, rasa cinta dan kasih sayang. Jangan dibalik. Ya kan, namanya pendekatan Ustadz. Kalau tidak kenal maka tak sayang. Masalahnya biasa kenal-kenal dan pendekatan mah pokor jadi tonggang. Jadi nece padahal dia pegaga surah nikana. Itu kan biasa terjadi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran dari Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita satu, pernikahan adalah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi pernikahan itu adalah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pernikahan itu dahsyat sebenarnya. Mau lihat? Setelah ayat itu Allah mengatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dan di antara kebesaran Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi yang tercipta digandengkan persis dengan pernikahan. Itu menunjukkan bahwa dahsyatnya alam semesta ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pernikahan Adinda Zulfikar. Jadi Adinda Zulfikar besok-besok toh kalau marah sama istri ta, Yangki langsung mau pergi dari rumah. Ya, jangan kalau marah sama istri ta, apalagi sampai main pukul, ndak boleh. Ndak boleh laki-laki. Laki-laki kalau main pukul, tanya urane. Kengkau urane cina calla binena sina, bukan laki-laki. Karena fitrah laki-laki tidak mau menyakiti kaum perempuan. Kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Salah satu makna pemimpin melindungi. Aja nih pediri wi. Jadi kalau ada laki-laki, mohon maaf, kalau ada suami yang suka mukul istrinya, nah calle binena, tanya urane ya tuh. Karena urane laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin melindungi, menjaga. Kita yang harusnya jaga istri kita. Ya, apalagi kau itu jarina jari tukang pukul.
Bahaya sih kayak gitu cerita. Bah, mau lupa. Ya rokona lepak ki ada. Jangan ya, Zulfikar ya. Ya, jadi kalau marah, nah, kalau kamu suatu hari tidak suka sikapnya istrimu, kalau tidak suka satu sifatnya, yakinlah bahwasanya Allah menjadikan pada dirinya 1000 sifat yang lain yang baik. Saya bilang kemarin di Kejuara di 77, ini bapak-bapak dengan ngaji, kumasyaiki di Bineta, coba-coba pulang tengah malam, pada saat mereka sudah tidur, matin romana nih, napa pedeki lampue, napa agak fistas, tunggu dulu, belum. Pedeki lampue, falua sentere tak, napa sentere kirufana, kota sentere irufana di tengah na petak kapue, mas anti mo to dita, mas anti kasina, insyaallah, kuna puelo pong Allah Ta'ala. Cantik itu istri ta. Cuma kita mungkin yang kadang-kadang kurang menghargai, kurang memperhatikan. Kalau kita pikir-pikir itu, kalau dipikir-pikir, cantik istri ta. Tapi itu setengah mati kamu pikir. Setengah mati bisa dilop pikiri. Ya. Nah, coba bayangkan. Sadari bahwa wanita ini rela meninggalkan pelukan kedua orang tuanya. Di rumah yang dia dimanjakan setiap hari. Tidak dipukul, dimanja, apapun yang dia minta dikasih. Untuk pindah ke dalam rumahmu, ke pangkuanmu yang kamu itu tidak sempurna. Bayangkan itu. Jadi kalau laki-laki marah, jangan mentang-mentang marah. Adego, asuko, disuko di bulan tomatome, taruh mah senang besti. Taruh mah tenang. Ada bapak-bapak datang ke rumah. Ini saya, nanti tidak lama saya buka ini Ustaz. Klinik konsultasi keluarga. Karena berapa nih yang nelpon, yang datang ke rumah. Kemarin ada lagi. Ada lagi. Saya bilang, mancaji mama dede nama tu ya. Lo sudah seku papa dede. Papa dede atau pua dede? Pua dede ya. Nah, jadi saya bilang sama bapak itu, dia bilang saya mau cerai. Saya bilang, sadar, kamu sudah tua sekarang. Berapa anakmu? Dia sebut sekian. Saya bilang, dia mengerang harus digandeng-gandengnya. Kalian tidak ingat itu, makan berdua, minum berdua, bikin siat-cek berdua, dia mengerangi roh. Nah sebau Ustaz maka ada apa le? Mutampol ada lo mas sarang? Tidak boleh begitu. Bapak Ibu sekalian, saya di Bone itu bertetangga dengan kantor paling keramat seluruh Kabupaten Bone. Kongka kantor makarama di Bone noro kantor. Makarama nih makere nih. Tania bukan karena ada di belakangnya kuburan tania. Wage wasangi makere na makarama, asal ada suami istri masuk di situ, kalau keluar pasti cerai. Kantor wagan nero. Kantor pengadilan agama. Si Mabali bola ke kantor pengadilan agama. Di Bone tahun 2022 ada 1.300 angka perceraian. 1.300. Bapak-bapaknya aku dirampiangi perceraian tapa janda tuh ningera. Berarti kasih sebut telur ratu janda Ustaz makanya. Tanya bah janda angka dudang ka to. 1.300 angka berarti 1.300 janda, 1.300 itu udah 2.600 orang tidak punya pasangan dalam 1 tahun. Bah. Lihat, artinya apa? Teman-teman lebihku, ada masalah besar dengan pondasi rumah tangga kita, masyarakat kita yang bernama keluarga. Kenapa gampang sekali orang bercerai sekarang? Banyak masalahnya, masalah ekonomi, masalah tadi kekerasan rumah tangga, ini juga masalah handphone. Banyak sekali reuni-reuni perselingkuhan muncul dari sini, handphone. Nah, makanya saya selalu nasihati bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dengan handphone tak. Bijaksanalah menggunakan handphone. Deto dia tiangi mah pakai HP. Nasabah deto na jaji ko dega HP tak. Tapi aja na ya tutur HP tak di tanga. Namun mah bicara bapak nana mah HP to di tanga. Manaan begini. Tunggu dulu ya karena sibuk online mentebuk pesanang. HP nana tanga. Anaknya datang, mami 2 tambah 2. Jangan yang mutan nih, bapakmu mutan nih, sibuk kak. Kalian datang ke bapaknya, papi 2 tambah 2, mana kayak mutan naik, mazum kah webinar, Akhirnya anak-anak kehilangan kasih sayang. Anak-anak kehilangan kelembutan, akhirnya menurun kepada mereka. Kalau disuruh beli sesuatu, melakukan sesuatu, bek ke-10 nih itu disuruh dia pernah nasaleon rona. Kenapa? Dia belajar dari kita. Iga Pak Guru, ini moto. Oh piang, berapa kali mesti dingku suruh napi mu kok mandi kok sigi sebentar Abita. Sabar, tunggu. Ya, ayo, bantu. Ma gemi. Isi ke gau-gau nama aku kena naik. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya.
Maka mulai sekarang Bapak Ibu, Zulfikar ya, saya nasihati Zulfikar. Kalau istrimu ajak aku bicara nanti, tatap matanya. Letakkan handphonemu, tatap matanya, bicara baik-baik. Ya Dinda apa? Masya Allah. Jadi kalau bicara istri itu tatap matanya, jangan tatap handphone. Begitupun istri, kalau suami tak berbicara, tutup handphone kita. Iya tak apa kita pesan, ya mau makan dulu atau saya dulu? Makan. Itu, ya makan saya atau makan ikan dulu? Ikan boleh dulu. Dimunri balik. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang masalah kita yang kita hadapi jauh lebih besar daripada generasi-generasi yang terdahulu. Makanya kita perlu waspada. Nah, jadi pernikahan itu disebutkan bergandengan dengan penciptaan langit dan bumi. Jadi keindahan bintang-bintang, bulan, hutan dan seluruhnya itu ada sama suami kita sebenarnya. Gunung-gunung ada sama istri kita. Jadi tidak usah sibuk cari gunung, naik gunung, cari kebahagiaan. Istri kita juga punya gunung. Ya kan? Jadi penciptaan alam semesta, ini jomblo tidak paham yang begini. Penciptaan alam semesta disebutkan bergandengan dengan perkawinan. Kenapa? Karena perkawinan tidak kalah dahsyatnya, tidak kalah luar biasanya daripada penciptaan langit dan bumi. Ya, ini jamaah sekalian. Kemudian dari ayat ini kita belajar bahwasanya pernikahan itu ibadah. Maka jadikan pernikahan kita betul-betul sebagai ibadah. Sarana untuk meraih pahala. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW bersabda, Man tazawwaja faqad istakbala nisfa dini. Barang siapa yang menikah, sesungguhnya telah menyempurnakan setengah agamanya. 50% agamanya orang menikah. Berarti kalau belum menikah, Ustaz Sudirman, 0. Ya, kalau jomblo itu 0. Siapa yang bilang? Rasulullah. Man tazawwaja faqad istakbala nisfa dini. Barang siapa yang menikah, Aferdi, sempurna agamanya 50%. Berarti kalau belum menikah, belum ada. Betul tidak? Betul. Kenapa boleh? Betul. Ya. Menjawab lo, ya betul tak? Betul. Ya, maka menikahlah. Karena setengah agama kita itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk setengah yang tersisa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah saling menjaga antara satu dengan yang lain. Saling menjaga, jaga perasaannya istri ta, jaga perasaannya suami ta. Nanti kalau ketemu ya, bicara, tanyakan apa yang kita tidak suka dan apa yang kita suka. Begitupun istri, tanya sama bapaknya Nana atau calon bapaknya Nana, ayah, apa yang kita suka? Kita suka kalau kopi itu manis-manis atau pahit. Bilang, saya suka pahit Dinda, karena kamu sudah manis. Ya gitu. Itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Jadi, makanya jadi ditanya, kita suka makanan yang pedis kah atau tidak? Ditanya memang, ya. Bandis. Ya, baik, karena waktu sudah sampai, nanti selebihnya kita konsultasi langsung ya, Zulfikar ya. Tapi ada itu